Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan pembahasan kemarin ya pada kesempatan kali ini, yaitu pembahasan tentang tasrif istilahi. Ya. Kemarin kita sudah bahas tentang tasrif istilahi. Perlu saya ulangi lagi ya, kemarin tentang at-tasrif al-istilahi gitu. Maaf. At-tasrif al-istilahi ya. Tasrif istilahi perlu saya tekankan sekali lagi bahwasanya pembelajaran tentang tasrif istilahi yaitu berangkatnya, memulainya itu dari fi'il mazid dan mujarad ya. Berangkatlah dari fi'il mujarad dan mazid ya. Berangkat dari fi'il al-mujarad ya. Maaf. Al-mujarad dan mazid. Jadi konteks tentang masalah mujarad mazid ya. Mujarad mazid itu menjadi kata kunci pemberangkatan pembelajaran tentang tasrif istilahi. Yang dimana ya, yang dimana fi'il mujarad ini itu cukup kita menghafalkan wazannya saja. Wazan ya. Cukup dihafal itu wazannya saja. Yaitu yang terdiri dari fa fi'il, ain fi'il, sama lam fi'il ya. Fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Wazan yang terdiri fa'ala itu fa'ala ya. Kemarin kan kita sudah membahas tentang pembelajaran tasrif istilahi menurut sighah. Ada sighah fi'il madhi, ada sighah fi'il mudhari', masdar, masdar mim, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahyi, isim makan, isim zaman, isim alat ya. Jadi berangkatnya fi'il mujarad ini yaitu dari wazan yang terdiri dari fa fi'il. Kemarin pembelajaran tentang mujarad ada yang namanya fa'ala, ada yang namanya fa'ila, ada yang namanya fa'ula. Nah, itu kan. Berangkatlah dari situ, hafalkan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Cukup menghafalkan ininya saja. Jadi ketika nanti ada lafaz nasoro yansurun nasron wa mansurun itu tidak perlu dihafalkan. Penting saya tegaskan lafaz mauzun itu yang namanya tadi yang saya sebutkan, nasoro yansuru nasron wa mansurun, itu namanya mauzun. Mauzun dari lafaz fa'ala yaf'ulu. Maka nasoro ini tidak perlu dihafalkan. Jangan repot-repot menghafalkan mauzun daripada fi'il mujarad. Jangan. Berangkatlah untuk pembelajaran tasrif istilahi, tasrif menyamping, itu dari fi'il yang mazid. Nanti kita bahas. Fi'il mujarad cukup dikenalkan saja atau cukup dihafalkan saja, yaitu berupa wazan fa ain lam. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Nanti dikembangkan fa'ala yaf'ulu kan. Kemarin kita sudah bahas di fi'il mujarad ada fa'ala yaf'alu, ada fa'ala yaf'ilu. Ini juga dikembangkan, ada yang namanya fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu ya. Ini dikembangkan menjadi 3, fa'ala yaf'ulu, ain fi'ilnya di dhammah ya. Ini juga fa'ala yaf'alu, ain fi'ilnya di fathah ya. Dikembangkan lagi fa'ala yaf'ilu, ain fi'ilnya di kasrah ya. Ini dihafalkan, fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ala
yaf'alu fa'lan, fa'ala yaf'ilu fa'lan, dan seterusnya ya. Itu dihafalkan. Nanti melihatnya dari mana? Dari kitab Amsilatut Tasyrifiyah ya. Kitab Amsilatut Tasyrifiyah itu tolong dibeli, nanti dilihat, itu dihafalkan. Wazannya saja, mauzunnya jangan dihafalkan, cukup dikenalkan. Oh, ada yang namanya fa'ala yaf'ulu, ada yang namanya fa'ala yaf'alu, ada yang namanya fa'ala yaf'ilu. Juga begitu. Ini nanti dikembangkan menjadi dua, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'alu dengan ain fi'ilnya di fathah ya, lihat. Nanti dikembangkan sekali lagi, ada yang namanya fa'ila yaf'ilu, fa'ila yaf'ilu dengan ain fi'ilnya di kasroh, begitu. Itu akan ada. Ya. Kalau fa'ula nanti dikembangkan cuma satu, fa'ula yaf'ulu dengan ain fi'ilnya di dhammah. Ya. Seperti itu. Itu dalam kitab tasrif Amsilatut Tasrifiyah itu nanti ada. Cuma yang perlu ditekankan cuma hanya ini saja yang dihafalkan. Ya, ini saja yang dihafalkan nih. Nah, ya, jangan menghafal yang lain. Mauzunnya ditinggalin saja. Ya, mauzun kayak madda begitu. Itu jangan dihafal. Ya, cukup ininya saja dihafal. Ya, itu pemberangkatan untuk mudah. Nah, sekarang pembelajaran tentang tasrif istilahi. Perlu saya tekankan bahwasanya tasrif istilahi berangkatlah dari fiil yang mazid ya. Berangkatlah. Ini penting diperintahkan. Berangkatlah dari mana? Dari fiil mazid ya. Fiil yang mazid ya. Ini. Fiil mazid ini. Berangkat. Kenapa kita harus berangkat dari fiil mazid? Fiil mazid itu adalah fiil yang bersifat qiyasi, yang dimana wazannya itu tidak ada perubahan dengan mauzunnya, yang dimana wazannya itu semua harokatnya itu dalam keadaan tetap ya, wazannya harokatnya dalam keadaan tetap, seperti itu. Yang kalau seandainya kita hafal wazannya, mauzunnya itu secara otomatis kita pasti hafal. Itu yang dinamakan qiyasi. Nanti akan diberikan penjelasan ya setelah ini. Ya, penting ini dihafalkan. Cukup ini untuk fiil yang mujarrad. Sekarang pembahasan tentang tasrif istilahi, yaitu pemberangkatannya dari fiil yang mazid. Ya, berangkatlah dari fiil yang mazid. Ini penting, al-fi'lul mazid. Kenapa kok kita harus berangkat dari fi'il yang mazid? Karena fi'il mazid ini bersifat qiyasi. Ya, yaitu sifatnya cukup kita menghafalkan wazannya saja, mauzunnya sudah mengikuti. Dan perlu ditegaskan bahwasanya fi'il mazid ini wazannya itu harus ada pengembangan. Wazannya harus ada pengembangan. Wazan harus ada pengembangan. Maksudnya bagaimana wazan harus ada pengembangan? Wazannya itu jangan hanya sekedar fa'ala saja. Dari fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il ya. Jangan hanya sekedar ini ya. Ya. Maksudnya begini. Jangan hanya sekedar fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il saja. Kemarin kita sudah bahas tentang fi'il mazid. Lihat di pembelajaran fi'il mazid. Ini pentingnya pembelajaran tentang berurutan. Kenapa saya mempelajari tentang tasrifiyah ini? Dimulai pas ketika kita sudah membahas tentang sahih dan mu'tal, baru saya membahas tentang ilmu shorof. Karena pemberangkatan pembelajaran tasrif itu dimulai dari fi'il mujarrad, mazid, dan sahih mu'tal. Itu akan berdampak banyak tentang hal-hal seperti itu. Yang kalau seandainya shorof saya
ajarkan dulu di awal, sedangkan kita tidak tahu tentang fi'il mujarad, fi'il mazid, fi'il sahih, fi'il mu'tal, maka kita akan kesulitan berpikir. Akan tetapi kalau kita sudah mempelajari fi'il mazid, fi'il mujarad, fi'il sahih, fi'il mu'tal, maka ketika kita bahas tentang masalah apa itu wazan, apa itu qiyasi, apa itu fa fi'il ain fi'il lam fi'il, itu kita sudah paham. Ya. Oleh karena itu, sebelum masuk ke pembelajaran tasrif, belajar dulu tentang masalah mujarad, mazid, sahih dan mu'tal, ya. Jadi wazan di sini harus mempunyai pengembangan. Jangan hanya sekedar fa fi'il saja, ain fi'il saja, lam fi'il saja. Maksudnya bagaimana? Fi'il yang mazid itu kemarin kita sudah bahas. Fi'il yang mazid itu terdiri dari beberapa wazan, yaitu wazan biharfin, mazid biharfin, ada yang namanya wazan mazid biharfaini, ada yang namanya wazan mazid bithalasati ahrufin. Yang biharfin itu wazan dengan memiliki penambahan satu huruf dari fa fi'il ain fi'il lam fi'il. Ini kan ada 3 huruf, ditambah dengan satu huruf berarti jadi 4. Ini huruf yang pertama fa fi'il, satu huruf. Ini huruf yang kedua ain fi'il, ini huruf yang ketiga. Dengan ditambah satu huruf tambahan menjadi huruf 4, maka huruf yang terjadi di sini adalah 4 huruf. Ya, ada yang biharfa ini, yaitu ditambah dengan 2 huruf tambahan. Ya, ini ditambah dengan 2 huruf tambahan menjadi 5 huruf. Begitu. Ya, ini nanti ditambah dengan 3 huruf tambahan menjadi 6 huruf. Ya, seperti itu. Nah, pembelajarannya kemarin kan, yang 1 huruf tambahan ada yang namanya wazan fa'ala. Ya, yang 1 huruf tambahan di sini, 1 huruf tambahan ada yang namanya wazannya fa'ala dengan ditambah tasydid di awalnya. Kemarin udah kita bahas di fi'il mazid. Terus ada yang namanya wazan af'ala, dengan ditambah alif wasl di depannya. Af'ala. Ya. Ini 4 huruf juga, ini 4 huruf, ini 4 huruf. Ya. Ada yang namanya fa'ala. Nah, dengan ditambah alif setelah fa. Ya. Jadi wazan itu jangan hanya sekedar fa'ala, af'ala, fa'ala, jangan hanya sekedar itu. Ya. Akan tetapi harus yang ada namanya pengembangan. Apa pengembangannya itu? Pengembangannya itu harus berupa satu wazan, ya. Satu wazan, ya. Satu wazan, satu bina. Ya, bina. Jadi harus sewazan, sebina. Pengembangan untuk fi'il mazid harus sewazan, sebina. Wazan yang kemarin kita hafal di fi'il mazid nih, yang biharfin ini 1 huruf tambahan, fa'ala, af'ala, fa'ala, ini mewakili bina salim. Begitu. Hanya sekedar bina salim saja. Ini mewakili hanya sekedar bina salim saja. Kalau kita tasrif fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan fahuwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun fa'illa tufa'il mufa'alun mufa'alun. Tidak laisa muskilah. Tidak ada masalah di dalam penasrifannya. Ya, itu dinamakan bina salim. Af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan fahuwa muf'ilun wa dzaka muf'alun. Af'il la tuf'il muf'alun muf'alun. Laisa muskilah, laisa fihi muskilah. Tidak ada masalah di dalamnya. Fa'ala juga sama. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan wa mufa'alan fahuwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun laisa fihi muskilah. Tidak ada masalah di dalamnya. Akan tetapi nanti kalau kita bicara tentang yang mu'tal itu nanti ada muskilah, ada masalah di dalamnya. Oleh karena itu jangan jadikan seluruh
wazan yang sudah kita hafal ini itu betul-betul cuma satu wazan saja. Akan tetapi harus ada pengembangan. Wazan yang semacam ini itu hanya terbatas pada bina salim. Nanti bina yang lain itu mengikuti wazan yang lain. Seperti itu ya. Ini mungkin penjelasan seperti ini bisa mengerti ya. Sekarang kita hapus dulu bagian ini. Jadi wazan itu begini. Nanti lihatnya seperti itu. Jadi ada yang namanya wazan. Wazan. Nanti di bawah wazan itu ada yang namanya swiroh. Swiroh ya. Swiroh di sini ada namanya fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il masdar ya, dan seterusnya. Ada 10 ya swirohnya itu. Ada fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, masdar mim, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi, fi'il zaman, fi'il makan. Dan ya ada 9 sirohnya. Nanti di bawah siroh di situ ini wazannya ya, ada yang namanya wazan salim. Salim ini yang bagaimana? Yang mengikuti misalkan yang di mazidnya satu huruf tambahan, ada wazan fa'ala. Nah, ini mengikuti salim. Ini juga ya, ini ada begini. Ini berarti mengikuti salim semua. Ada yang namanya af'ala. Nah, ini salim. Ada yang namanya ya fa'ala. Ini salim. Nanti ya contohnya misalkan ini kita hapus dulu. Kita pakai wazan yang pertama. Wazan yang pertama misalkan ini kan salim. Ini salim ini. Nah. Jadi fa'ala. Ya udah tasrif. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan fahuwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun. Begitu. Nanti ada namanya wazam ya. Misal misalkan al-misal. Nah, misal ini menjadi wazan juga ya. Dari fi'il yang fa'ala ya, mengikuti wazan misal misalkan wakkala misalkan wakkala. Nah, dengan ditasdid tasrif wakkala yuwakkilu taukilan taukilatan taukalan tikalan muwakkalan. Ada perbedaan tikalan. Nah, itu sudah pasti ada perbedaan. Tikalan muwakkalan fahuwa muwakkilun wa dzaka muwakkalun wakkil la tuwakkil muwakkalun muwakkalun ya. Ini binanya bina misal. Wazan bina misal misalkan. Wazan bina nakis misalkan. Ya. An-naqis misalkan. Nah, nakis juga menjadikan wazan. Contoh seperti zakka. Nah, zakka. Nah, begitu. Zakka yuzakki tazkiyan tazkiyatan tazka an muzakkan fahuwa muzakkin wa dzaka muzakkan zakki la tuzakki muzakkan ya. Nanti insyaallah kita bahas tentang wazan, sighah dan seluruh bina-binanya, apa saja bina-binanya. Yang penting pengertian tentang tasrif istilahi, berangkatlah dari fi'il mazid, tapi fi'il mazidnya bukan hanya sekedar berwazan fa, ain dan lam saja, akan tetapi wazannya itu harus ada pengembangan, yaitu penting yang namanya sewazan sebina ya. Wazan itu kalau wazan fa, ain dan lam diikuti pada bina salim ya. Ada wazan yang namanya wakalah diikutkan pada bina misal. Ada wazan zakka misalkan ya. Zakka nanti kalau pembahasan tentang zakat itu pasti berangkatnya dari fiil yang nakis ini, zakah bina nakis ya.
fiil mazid yang bina nakis itu pasti berangkat dari zakka. Ya, kata-kata zakat itu yang kita biasa dengar, wa iqamus shalah wa ita'uz zakah. Zakah itu pasti berangkatnya dari fiil nakis yang zakka. Zakka yuzakki tazkiyan tazkiyatan tazka antizka an muzakkan fahuwa muzakkin wa dzaka muzakkan zakki la tuzakki muzakkan muzakkan. Ini fiil yang nakis. Nanti wazannya ada wazan nakis, wazan lafif, ya. Jadi sewazan sebina. Zakka ini menjadi wazan daripada bina nakis, wakala menjadi wazan bina bina misal, misalkan masa ada lapan masa, misalkan masa, yumasu, mumasatan, wa misaan, dan seterusnya. Ini nanti berangkat, ini dijadikan wazan daripada fiil mudho'af, wazan mudho'af. Nah, ya. Ini nanti dijadikan wazan juga. Jangan hanya sekedar wazannya itu fa'ain lam saja, fa'ain lam saja mengikuti wazan fa'ala. Bukan begitu, akan tetapi masa juga nanti dijadikan wazan seperti itu. Harus ada yang namanya pengembangan. Nanti urutannya insya Allah nanti kita masuk kepada video selanjutnya untuk video pengembangan wazan sighah, yaitu wazannya terdiri dari salim, ya. Bina itu dihafalkan. Salim, mudho'af, mahmuz, misal, ya. Ajwaf, naqis, lafif itu dihafalkan. Cuma 7 saja. Salim yang pertama, mudho'af yang kedua, mahmuz yang ketiga, misal yang keempat, ajwaf yang kelima, naqis yang keenam, 7 lafif. Lafif itu ada lafif mafruk, ada lafif makrun, ya. Cuman hanya itu saja. Tidak susah menghafal bina itu, ya. Jadi bina itu nanti kata kunci untuk kita mempelajari tentang tasrif istilahi. Karena tasrif istilahi itu harus dikembangkan, wazannya bukan hanya sekedar fa fiil ain fiil saja, akan tetapi wazannya itu harus ada binanya, sewazan sebina. Wazan fa fiil ain fiil lam fiil itu dimasukkan kepada wazan bina salim, ya. Nanti seperti masa ini dijadikan menjadikan wazan bina mudho'af dan seterusnya itu, ya, dan seterusnya, ya. Misalkan di sini ada lafaz wakala menjadikan wazan bina misal, ya. Zakka menjadikan wazan bina naqis, walla menjadikan wazan bina lafif, dan seterusnya, ya. Nanti kita akan ada skema-skema yang semacam ini. Nanti insya Allah video setelahnya akan kita masukkan pembelajaran lebih dalam tentang masalah tasrif istilahi. Mungkin pembelajaran untuk sampai sini saja. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat. Yang penting intinya nalar berpikir kita itu bisa cenderung mudah untuk meringankan berpikir kita. Bagaimana cara pintu masuk untuk masuk kepada pembelajaran ilmu sharaf ini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.